Halo teman-teman, kembali lagi di videoku dan kita lanjut untuk video pembahasan tentang algoritma dan pemrograman. Sekarang sudah sampai part ke-7 teman-teman, yang dimana sebelumnya perkenalkan lagi, namaku Rafael Moses Baptista. Aku adalah seorang mahasiswa program studi teknologi rekayasa otomasi dari angkatan 2025 dari Universitas Diponegoro dengan 3 digit tim terakhir 005. Oke, ini udah masuk ke video ke-7 yang dimana untuk segmen videoku ini adalah membahas tentang algoritma pemrograman, yang dimana untuk materi sebelumnya itu kita telah membahas tentang fungsi teman-teman. Oke, sebelumnya kredit untuk PowerPoint ini saya meminjam menggunakan punya teman saya, yaitu Barendra Wistuisan Kumala, karena kebetulan kita juga satu kelompok. Jadi saya meminjam untuk PPT beliau supaya bisa saya gunakan untuk video ini teman-teman. Oke, untuk alur pembelajaran pertama. Yang pertama adalah alur pembelajaran. Pertama-tama kita akan menginstalasi ada Python, PyCharm, VS Code, Cursor AI, dan Windsurf AI. Untuk VS Code sendiri sebelumnya sudah ada di laptop saya, jadi untuk yang VS Code mungkin nanti aku bakal ngasih link buat downloadnya aja. Tapi untuk Python, PyCharm, Cursor AI, Windsurf AI aku bakal nunjukin juga dari awal instalasinya. Terus yang berikutnya adalah konfigurasi dan menjalankan program lokal. Itu ada di konfigurasi Python, konfigurasi PyCharm, VS Code, terus Cursor AI dan Windsurf AI. Kemudian ada membaca dan menulis file teks, yaitu reading dan writing. Kemudian ada tips manajemen proyek lokal. Berikutnya ada pengertian library, yang dimana nanti kita juga akan membahas 3 library pokok dari C, yaitu ada library time, random, dan os. Dan juga kita akan mencoba untuk menginstal library eksternal atau library pihak ketiga, yang nanti kita juga akan coba untuk melakukan program sederhana menggunakan library pihak ketiga itu. Dan terakhir adalah penggunaan AI dalam membantu kita pemrograman, yaitu ada Windsurf AI dan Cursor AI. Oke, ini untuk link-linknya yang tadi aku udah bilang. Untuk nanti aku bakal cantumin link-link downloadnya, yang nanti juga akan aku kasih di caption ya teman-teman. Oke, nah kita langsung masuk ke konfigurasi. Nah, sebelumnya itu aku mau ngeinstall dulu untuk Python-nya. Nah, sini sebenarnya udah aku install teman-teman. Nah, ini ya, ada Python. Nah, ini sekarang aku ngajarin teman-teman, tapi bagi teman-teman yang nggak perlu atau mau langsung skip ke bagian konfigurasinya, itu bisa langsung skip aja. Ini bakal aku install sekalian untuk yang Python dan PyCharm supaya kita bisa menghemat waktu, efisiensi waktu ya teman-teman, supaya video nggak kelamaan. Oke, so maybe see you guys after the installation is done. Oke, guys. Nah, oke teman-teman. Ini untuk instalasi Python dan PyCharm-nya udah mau selesai ya. Nah, ini untuk yang Python sudah successful, dan yang untuk PyCharm masih menginstal setupnya. Oke teman-teman. Jadi untuk semua instalasinya itu udah selesai. Untuk semuanya, yaitu Python udah, Cursor AI udah, PyCharm udah, Windsurf sudah teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang kita langsung coba kita buka untuk VS Code-nya teman-teman. VS Code-nya kita buka dan PyCharm-nya juga kita buka. PyCharm. Nah, ini.
masih proses membuka guys, sabar. Nah, untuk data sharing ini kayaknya nggak usah karena kita nggak butuh data sharing guys. Nah, untuk pie chartnya bisa skip. eh, bisa skip import aja biar kita langsung masuk ke nah, ini kita langsung masuk ke menu new project karena kita mau langsung buat mencoba nih ya. Oke, create. Tunggu ya teman-teman, agak lemot laptopnya. Nah, sebelumnya kita masuk ke yang VS Code dulu. Nah, oh ya, kita mau ngecek buat otomastiin untuk versi dari Python-nya kita itu versi berapa. Mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah install Python sebelumnya, terus penasaran mau ngecek Python-nya teman-teman versi berapa, siapa tahu mau diupdate atau gimana. Nah, langsung aja ketik Python teman-teman. Nah, ini langsung keluar versinya itu 3.14.1. Itulah untuk versi Python-nya yang aku punya dan yang aku install dia teman-teman. Nah, oke. Sebelumnya untuk di VS Code sendiri kita coba untuk extensionnya kita pastiin dulu, make sure dulu apakah extension untuk Python itu sudah terinstall teman-teman. Oke, ternyata belum ya. Jadi langsung aja kita install dulu. Supaya nanti ketika kita mencoba untuk mengcoding menggunakan bahasa Python itu nanti bisa di-run teman-teman. Begitu juga dengan yang PyCharm. Sebentar, kok masih gini terus? Oh, sejak 2 kali ya. Nah, untuk yang PyCharm sendiri itu nggak perlu buat exercise karena udah ada PyCharm itu udah IDE teman-teman, yang dimana IDE itu udah include macam-macam, udah nggak install macam-macam, dan juga nanti aku mention lagi ketika kita melakukan pengetikan program itu dia langsung kayak ada rekomendasi buat misal kita mau ngetik print itu dia langsung bakal ngelanjut sendiri teman-teman. Jadi kita lebih terbantu lah untuk adanya IDE itu. Oke teman-teman, jadi ini untuk file extensionnya juga udah aku install, udah keinstall untuk yang extension Pythonnya, dan di sini aku juga udah nambahin buat codingan dari video kemarin atau video ke-6 kemarin, itu project ke-7 tentang fungsi teman-teman. Nah ini aku udah nambahin codingannya dan langsung kita coba run teman-teman. Untuk di VS Code itu runnya kita lewat ini teman-teman, yang ada gambar segitiganya itu ya, sudah Python file. Nah, sekian aja masukin 8 9 7 9 8 5 dah main 1 buat mengakhiri program. Ini ya, main 1 untuk berhenti ya teman-teman. Nah, oke. Langsung outputnya keluar. Nah, ini. Untuk kemudian lanjut kita yang ke PyCharm teman-teman. Sekarang kita langsung open sebentar Python file. Nah, langsung kita kasih nama project PY. Nah, untuk codingannya aku bakal ambil dari yang VS Code
Sini bakal aku bentar. Nah, Ctrl A, Ctrl V. Bentar teman. Salah. Ctrl C. Nah, langsung kita copy aja, langsung kita paste ke sini. Nah, udah, oke. Kita langsung coba buat run programnya yang di Picam. Untuk run program yang ada di Picam itu ada di ini teman-teman, agak tengah ini ya, yang gambar segitiga hijau ini. Nah, oke, 7, 8, 9, 7, main 1 untuk mengakhiri program. Oke, udah. Ini outputnya teman-teman. Jadi seperti itu ya kurang lebih untuk konfigurasi dan penggunaan Pcharm serta VS Code menggunakan bahasa Python. Oke, kita lanjut ke PPT selanjutnya. Setelah kita udah konfigurasi dan menjalankan program di VS Code dan Pcharm, kita lanjut ke membaca file teks teman-teman. Nah, untuk yang membaca file teks ini itu ada yang membaca dan menulis, ada yang read dan writing teman-teman. Langsung kita coba aja di VS Code dulu. Bentar. Tambah kita coba untuk tulis. Nah. Langsung kita ketik kodenya. Bentar. Oke. Ini untuk codingnya udah kita tulis teman-teman. Ya. Terus bentar. Kita tambahin lagi. Bentar gini. File text. Nah, di file text ini kita tulis aja misal gini teman-teman. Halo, kamu siapa? Kangen siapa? Nah, langsung kita run yang ini teman-teman. Ini kita clear dulu aja.
Oke teman-teman, berikutnya lanjut ke membaca file teks. Oke, di membaca file teks ini ada perintah with open file txt atau teks ya, yang dimana nanti dia akan membuka um, file txt ini dengan nama ini, terus dia akan melakukan pembacaan kepada file tersebut dengan kode yaitu R ini, yang dimana R adalah read. Terus didefinisikan dengan F. Nah, dengan F ini bisa fleksibel teman-teman. Bisa teman-teman ganti menggunakan A, B, C, D, E, terserah teman-teman. Yang penting R ini jangan diganti karena R merupakan perintah untuk melakukan read sebuah file. Nah, sudah ini ada isi sama dengan F titik read untuk membaca programnya dan print isi untuk melakukan perintahnya. Nah, di sini aku udah nyoba juga di sini. Nah, sini ada untuk yang file txt-nya atau teksnya itu ada ini halo kamu siapa, di sana ada siapa. Terus ini untuk yang file Python-nya udah aku kasih programnya kayak gini. Terus kita coba run teman-teman. Nah ini halo kamu siapa, di sana ada siapa. Oke teman-teman, nah mungkin bisa kita coba di VS Code-nya. Oh enggak, kita langsung lanjut ke nulis file teks. Sini kurang lebih sama konsepnya seperti yang membaca file teks tadi, cuman bedanya di sini kita menggunakan kode yaitu A, yang dimana A itu adalah applications, bentar ya, atau semacam ya pengaplikasian, yang dimana dia akan menuliskan filenya itu secara terus menerus. Kita play lagi nih, nah, cek lagi. Nah nih dia bakal menulis secara berulang-ulang terus menerus. Dan untuk yang /n itu dia itu untuk membuat line baru teman-teman. Coba kalau /n nya ini aku hilangin. Nah nih dia langsung di line yang sama tanpa spasi teman-teman. Cuman kok kita tambahin /n tadi itu buat dibikin line baru. Nah ini kok misalkan ini kan akan untuk melanjutkan terus ke line baru, cuman kalau yang ini, nah W ini kita coba run. Nah dia langsung merefresh dan semacam menulis baru gitulah, menulis tulisan baru gitu. Ini karena ada /n nya jadi dia langsung lompat ke line 2. Cuman kalau ini /n nya aku hilangin, dia bakal mulai dari line 1 teman-teman. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini adalah tips manajemen proyek lokal, yang dimana dalam memanajemen proyek kita atau program kita itu pastikan kita tuh membuat folder itu disesuaikan berdasarkan kategorinya. Misalkan untuk proyek ini yang ada di sini adalah proyek kita merating es krim. Nah, di sini masing-masing kategori sudah dikelompokkan dan diberi nama yang mudah kita pahami, mudah kita baca, biar kita saat mau membuka, misal kita membuka yang configuration atau yang declaration, nah itu kita lebih paham, oh ini adalah yang configuration, oh ini yang dokumen, oh ini yang deklarasi. Jadi lebih gampang, jadi nggak pusing buat kita harus nyari-nyari ulang lagi, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke library. Nah, library itu merupakan kumpulan kode yang telah ditulis sebelumnya. Nah, di sini berisikan function, class, dan modul, dan dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Untuk fungsi library itu yang pertama adalah menggunakan kode yang sudah ada atau menggunakan fungsi yang sudah ada di dalam library tersebut. Kemudian yang kedua adalah efisiensi waktu dan kecepatan pengembangan. Supaya jika kita menggunakan library itu teman-teman nggak perlu memberi deklarasi kita akan menggunakan fungsi ini itu nggak perlu. Tinggal teman-teman masukin input library-nya apa. Nah di dalam library itu dia udah terdapat fungsi-fungsi yang nanti akan membantu teman-teman dalam kemudahan dalam pemrograman. Yang kedua adalah standarisasi kode, yaitu mengikuti standar penulisan library. Nah, untuk library sendiri, untuk basicnya itu ada 3 teman-teman, itu ada time, random, dan
OS. Nah, untuk time itu ya seperti namanya, dia merupakan library yang dia memiliki fungsi itu terkait pengoperasian waktu. Untuk random, dia library yang dia memiliki fungsi melakukan operasi secara acak, dan yang OS tuh library yang dapat berinteraksi dengan sistem operasi secara langsung, teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung buat instalasi library pihak ketiga, teman-teman, menggunakan CMD atau command prompt. Nah, oke. Ini aku akan langsung ke command prompt-nya untuk menginstal library pihak ketiganya. Sebelum itu, aku bakal nyari library pihak ketiganya dari Google Chrome dulu ya. Oke, teman-teman. Jadi sini kita akan masuk ke penggunaan tiga library itu. Ada yang time, ada yang random, dan ada yang OS. Nah, yang pertama kita time dulu, teman-teman. Nah, di sini time itu dia seperti namanya. Jadi dia isinya itu ada fungsi-fungsi yang bisikan waktu, teman. Nah, salah satunya kita akan coba menggunakan yang simple dulu aja, yaitu adalah fungsi time sleep, teman-teman. Yang biasanya itu digunakan untuk memberikan jeda. Nah, oke, langsung kita ini time. Nah, tuh langsung ada time sleep 2. Ini time sleep 2 itu berarti dia akan dijeda selama 2 second. Coba kita kasih agak lama biar kelihatan dia jeda, teman-teman. Terus bunyi lagi, kasih lagi print. Nah, oke. Nah, udah. Nah, langsung kita aja, play aja. Nah, halo dunia pertama, terus dia ada jeda 5 detik, kemudian halo dunia kedua. Itulah fungsi dari time sleep untuk menjeda, yang dimana itu didapatkan dari library, yaitu library time. Nah, ini untuk menginput library yang bukan library eksternal, teman-teman, itu tinggal menggunakan sintaks, yaitu import terus nama library-nya, teman-teman. Sedangkan kalau yang library ketiga itu, teman-teman, perlu import juga perlu, terus perlu form juga. Nah, from nama itu nama library ketiganya, kemudian import sebagai translator, teman-teman. Cuman kalau yang library yang secara umum itu, teman-teman, nggak perlu, karena dia udah merupakan library basic dari Python. Jadi teman-teman nggak perlu ada sintaks macam-macam, nggak perlu, karena memang udah sintaks bawaan, teman-teman. Sudah library bawaan. Nah, oh ya, buat teman-teman yang misalkan itu penasaran tentang fungsinya itu ada apa aja, teman-teman langsung nyari di Google. Itu ada yang namanya Python library. Itu dia situ ada komplit, yang masing-masing library itu isinya ada fungsi apa aja, itu komplit, teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut ke yang random. Langsung kita import random. Nah, terus acak Nah, itu ada yang aku bakal memberikan contoh, itu randin, teman-teman. Yang dimana dia akan menyebutkan angka acak dari angka pertama sampai angka terakhir nih. Misalkan jangan 100 deh, terlalu banyak. Kita bikin aja 10 atau 20 deh, 20. Nah, yang dimana dia akan memberikan satu angka acak sebagai outputnya. Di antara angka 1 sampai angka 20 itu adalah randin atau acak ya dia. Nah, oh, lupa dikasih printnya, teman-teman. Oke. Nah, acak 1, 7, 17, 15. Nah,
Seperti itu teman-teman untuk fungsi dari random ini sendiri. Jadi dia akan memberikan angka secara acak dari range ini 1 sampai 20 itu teman-teman. Nah, ini aku ngasih apa ya, ngasih contohnya yang simple-simple aja supaya biar teman-teman mudah mahamin juga, karena ini kan cuman mempraktekkan atau memberikan contoh bahwa ada penggunaan library bawaan dari Python ya teman-teman. Nah, oke. Jadi lanjut ke yang OS. Nah, OS ya. Nah, seperti biasa langsung kita menu import OS. Nah, terus langsung ya aku bakal make itu namanya tuh mkdir atau mkdir ya teman-teman. OS langsung kita titik mkdir. Nah, enak teman-teman kalau pakai VS Code karena dia udah ada auto ininya, jadi tinggal misalkan emang bener sesuai dengan yang teman-teman mau, teman-teman tinggal klik tab dan akan langsung otomatis kebuat. Ini termasuk satu kemudahan bagi teman-teman yang baru mau belajar Python atau mau belajar pemrograman itu, biar sangat terbantu oleh adanya fitur seperti ini. Tapi yang perlu diingat-ingat itu teman-teman juga harus bisa memahami dan mengetik sendiri teman-teman. Jadi nggak terlalu mengandalkan AI ataupun mengandalkan fitur yang habis ini. Aku juga akan memberikan nanti itu akan memberikan pengaplikasian AI dalam pembuatan program teman-teman, yang dimana menggunakan Windsurf dan menggunakan apa, kursor AI teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke yang sekarang nih. Nah, jadi mkdir itu buat apa atau mkdir itu buat apa? Itu buat membuat ya, iya membuat suatu folder atau file baru teman-teman. Misalnya nih, misalkan namanya apa ya, hi.txt, terus hostname. Nah, nih langsung kebuat nih hi.txt di ujung teman-teman. Jadi itulah fungsi dari mkdir ini, itu dia membuat file ataupun folder baru teman-teman. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Jadi habis ini aku akan memberikan untuk simulasi instalasi library pihak ketiga. Oke, so see you teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke CMD atau command prompt-nya. Nah, oke, sini aku bakal ngeinstall library itu Google Trans namanya. Nah, buat teman-teman yang mau ngeinstall library lain itu tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, untuk misalkan teman-teman bingung nyari semacam kodenya buat dimasukin ke command prompt-nya, teman-teman tinggal cari di Google. Nanti akan ada semacam kode yang bisa langsung teman-teman copy buat ngeinstall library ketiga di command prompt. Ini Google Trans. Nah, oke. Ini teman-teman tunggu dulu sampai semua resource itu selesai. Sebentar. Nah, kalau udah ada tulisan successful installed itu berarti library ketiga sudah diinstal, sudah berhasil diinstal, dan teman-teman bisa langsung masuk ke VS Code ataupun PyCharm buat langsung menggunakan atau praktek menggunakan library ketiga teman-teman. Oke. See you di VS Code-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke interface dari VS Code lagi. Nah, ini aku udah nulis program codingan yang menggunakan library Google Trans. Ya, dimana jika teman-teman mau menggunakan library ketiga itu bisa menggunakan ini bahasa ini yang di line kedua, atau sintaks yang line kedua itu udah from Google Trans import translator. Itu untuk mengimport library teman-teman yang library eksternalnya itu ya. Jadi berbeda kayak
library asli yang bisa itu tinggal import, misalnya import time gitu. Nah, itu langsung bisa. Cuman kok library ketiga itu perlu menggunakan sintaks di line kedua itu. Nah, sini tuh seperti namanya Google Trans. Jadi dia merupakan library yang berisi untuk perintah-perintah atau fungsi-fungsi untuk mentranslatekan suatu bahasa. Yang dimana ini awalnya atau inputnya menggunakan bahasa Indonesia, yang ini ada destination-nya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, langsung kita coba run teman-teman. Nah, ini diterjemahkannya jadi hello, I'm learning Python. Nah, ini oke, jadi kurang lebih gitu teman-teman. Jadi untuk fungsi dari library ketiga aku ini yang Google Translate, dia semacam Google Translate yang bisa mentranslatekan dari bahasa inputnya menjadi bahasa destination-nya. Untuk di sini kita bahasa destination menggunakan bahasa Inggris. Jadi inputnya di mana halo saya sedang belajar Python itu akan ditranslatekan menjadi bahasa Inggris dan menjadi hello I am learning Python. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi udah kembali lagi di UI atau tampilan dari Windsurf AI. Nah, tadi aku udah nge-prompt cuman enggak sempet ke record. Jadi buat yang terakhir ini adalah aku ngasih simulasi contoh penggunaan AI dalam melakukan pemrograman atau namanya asisten pemrograman. Jadi sekarang itu ada AI yang bisa membantu kita dalam pemrograman. Jadi kita itu sangat dimudahkan sebagai programmer yang dimana sekarang kita bisa menggunakan AI. Tapi tetap saja jika AI itu sudah bisa membuat kode, maka kita itu harus bisa belajar dari AI. Jangan kita cuma malah mengandalkan AI doang, tapi kita juga harus belajar. Misalkan ini ada kode banyak ini. Nah, itu jangan cuma kita lihat sekilas doang, jangan, tapi sebisa mungkin dipelajari, dibaca, diteliti. Oh, ternyata kalau misalkan input seperti ini maka outputnya seperti apa, untuk sintaks seperti ini maka hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan cuma kita ngandalin doang, cuma nge-prompt habis tinggal tidur, jangan ya teman-teman. Nah, ini aku udah nge-prompt buat yang Windsurf, aku nge-prompt buat minta aku dibikinin permainan tic-tac-toe dengan adanya UI atau tampilannya dengan bahasa Python. Nah, ini langsung kita coba run teman-teman. Sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini tic-tac tuh ya, tapi yang OX tuh teman-teman. Nah, ini X O X O. Nah, udah layer X wins. Nah, berikutnya kita coba buat yang di Windsurf teman-teman. Kok Windsurf yang di Cursor AI. Sebenarnya kurang lebih sama aja, cuman paling perbedaan antara Cursor dan Windsurf itu di versi dari AI-nya. Untuk yang Windsurf itu menurutku bakal lebih bakal lebih cepat, bakal lebih bagus karena dia versi dari AI itu lebih up to date ketimbang si Cursor ini teman-teman. Kita coba prompt lagi, langsung copy jadinya ini biar hasilnya juga sama. Oh ini, nah kayak gini aja. Oke. Nah, kalau udah nge-prompt itu kita tinggal sebentar. Wah, harus premium guys. Nah, kita minta aja dong buatkan kalkulator sederhana dengan tampilan UI dengan menggunakan Python.
Cari guys. Oh, yo. Sebentar teman, harus gini ya. Oh, bisa pakai GPT teman-teman. Benar. Can only use GPT or auto as premium model. Jadi kita yang style auto aja. Nah, oke. Jadi buat yang cursor itu dia nggak bisa pakai AI macam-macam teman. Jadi dia pakai otomatis. Jadi AI ya seadanya teman-teman. Jadi ya memang buat fitur menurut aku masih bagus Windsurf teman-teman. Bentar. Oke, ini udah ada. Kita coba. Oke, teman-teman. Jadi akhirnya tadi nge-install extension untuk Python-nya udah selesai dan kita langsung bisa nyoba untuk nge-run programnya. Sini aku karena tadi ada kesalahan di versi AI-nya yang nggak bisa kita pakai versi auto, jadi aku ya, nyoba buat ambil program sederhana aja, itu kalkulator. Nah, langsung kita coba run teman-teman. Nah, ini udah 5 ditambah 8 dengan 13. Oke. Nah, masih work ya teman-teman ya. Cuman kalau masalah UI mungkin aku masih lebih prefer ke Windsurf karena dia emang versi AI-nya seperti yang udah aku bilang tadi, versi AI-nya lebih up to date. Jadi buat masalah kecepatan ngeran, kecepatan compile dan masalah UI itu menurut aku masih bagus dari Windsurf teman-teman. Oke, jadi begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan mungkin untuk next video itu aku akan nggak membahas, next video lah project menggunakan bahasa Python teman-teman. Oke, jadi stay tune teman-teman buat the next video. See you.